Efek trauma itu bisa panjang, tapi dukungan kita, bantuan kita yang tulus memberi rasa aman, dan itu untuk kebaikan mereka. Ya, dampak dari trauma karena bencana alam. Dampak dari trauma karena bencana alam. Untuk itu saya membaca satu bagian firman Tuhan dari Amos pasal 1 ayat 1. Saya baca buat kita. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, ayat ini memperlihatkan bahwa dalam kehidupan umat Tuhan pun terjadi peristiwa seperti itu. Ada banyak gempa bumi. Yesus mengatakan bahwa akhir zaman ada banyak sekali peristiwa alam, termasuk kelaparan dan bencana. Ya, zaman dulu kita melihat terjadi peristiwa banjir yang sangat luar biasa, yang kita sebut dengan air bah. Itu berlangsung hujan selama 40 hari. Dan masa sebelum surut air bah itu ada kurang lebih 3 bulan. Dan itu cukup menarik untuk kita lihat. Tetapi kita bertanya, bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu? Karena dampak daripada situasi itu ada 4. Satu adalah ketakutan. Banyak orang mengalami ketakutan karena situasi yang sulit. Waktu mereka mengalami bagaimana air, misalnya tsunami Aceh misalnya. Air dengan kecepatan 360 km per jam itu cepat sekali. Bagaimana kita bisa menghindar, agak sulit. Karena itu terlalu cepat speednya. Perjalanan kita, kalau kita jalan kaki apalagi, kita berlambat-lambat, lari saja pun tidak bisa mengejar. Karena kecepatannya speed 360 km per jam dan ketinggian air sampai 30 meter. Terjadi di kira-kira tahun 2004 bulan Desember tanggal 26, dan itu pagi hari sekitar jam 8-an lah. Apa yang terjadi bahwa dampaknya luar biasa. Yang meninggal kurang lebih 167.000 orang. Yang hilang kerugiannya hampir 50 triliun yang terjadi. 13 juta rumah habis, bangunan habis. Menelan biaya yang besar sekali. Dan waktu kita melihat peristiwa itu, jangankan kita yang mengalami, kita yang melihat saja efek ketakutan begitu hebat yang terjadi pada saudara-saudara kita yang mengalami korban dari tsunami di Aceh. Mereka mengalami yang namanya kesedihan. Yang pertama ketakutan, kedua kesedihan. Mereka putus asa dan hopeless karena situasi seperti terjadi. Nah, mereka juga waktu tinggal di penampungan seringkali kesulitan air bersih, obat-obatan, banyak yang sakit, juga sanitasi kurang dan sebagainya. Nah, tinggal di sana secara psikologi juga tidak menyenangkan. Mereka merasa bukan cuma ketakutan atau trauma, tapi juga kesedihan yang mendalam karena berbagai hal yang terjadi. Yang ketiga adalah mereka mengalami perasaan kehilangan. Ada orang yang hilang ayahnya, hilang ibunya, orang tua kehilangan anaknya, kakak kehilangan adik, adik kehilangan kakak, bahkan mungkin satu keluarga bisa hilang. Kehilangan teman, sekolah, tempat bermain, rumah. Beberapa orang yang punya pertanian juga rusak. Mereka yang punya kegiatan home industry juga rusak. Sekolah, semuanya rusak. Dan yang terakhir dampaknya menjadi bingung. Dan seringkali orang menjadi stres dan depresi akibat peristiwa seperti itu. Nah, sebagai orang percaya apa yang harus kita lakukan? Biasanya dalam konseling itu kita melakukan 3 hal. 1, identifikasi masalah. Apa masalahnya? Itu secara umum. Lalu kedua, identifikasi secara lebih spesifik. Apa masalah spesifik dari kasus yang kita hadapi ini, atau apa yang terjadi secara langsung dan secara tidak langsung, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, biasanya rasa kehilangan yang amat dalam dan bingung karena peristiwa itu, dampak itu masih berlanjut. Dan kalau tidak ditangani, biasanya kita mengidentifikasi hal-hal yang bersifat general, baru yang spesifik. Apa kira-kira? Lalu kita menemukan beberapa item di situ. Nah, baru yang langkah ketiga adalah kita mulai menangani. Nah, penanganan seperti apakah yang kita lakukan bagi mereka ini penting supaya menolong mereka untuk bisa terbebas dari trauma karena peristiwa yang menyedihkan seperti gempa bumi seperti ini, atau tsunami, atau bencana alam. Bagaimana kita menangani atau bagaimana kita mencoba untuk memberi bantuan atau pertolongan, baik sosial, baik secara medis dan lain sebagainya. Nah, pemerintah tentu sekali yang bertanggung jawab untuk hal-hal seperti ini, karena ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah, bangsa dan negara. Nah, dukungan sosial itu penting sekali. Nah, dari mana mereka tahu bahwa ada orang-orang yang care kepada mereka? Karena situasi mereka ini tidak nyaman. Karena apa? Mereka seperti mengharapkan. Bagaimanapun juga ini situasi yang terjadi di luar prediksi kita, di luar rencana kita, apalagi keinginan, tidak. Tapi kalau itu terjadi,
Nah, pastikan bahwa dukungan itu menjadi penting sekali untuk menolong mereka. Kenapa? Karena yang kedua ini menimbulkan rasa aman. Bagaimana mereka kemudian bisa lepas dari efek trauma karena bencana alam seperti itu adalah bagaimana dukungan itu melahirkan rasa aman. Nah, dua ini terkait. Dua ini saling mutualisme. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ketika dukungan itu datang tepat pada waktunya. Ketika dukungan itu datang, ya kita tidak bilang berlebihan. Ya mencukupilah. Hal-hal yang sederhana sekali, yang mendasar sekali, misalnya makan, minum, selimut, bantal, obat-obatan, ya dapur umum, orang-orang lewat yang bekerja. Yang hal yang sangat menyedihkan ialah ada beberapa orang yang begitu jahat, yang tega mengambil sumbangan-sumbangan yang diberikan buat korban saudara-saudara kita bencana alam, dipakai untuk kepentingan mereka. Dan kita lihat bahwa ada banyak sekali orang-orang yang melakukan seperti itu. Jadi dana yang seharusnya dikasih, dukungan seharusnya dikasih maksimal, dipotong, dikorup, diambil oleh orang jahat seperti ini. Dan saya kira ini sangat-sangat tidak manusiawi. Mereka tidak mengalami, tapi waktu mereka melihat orang mengalami, bukannya mereka prihatin, bukannya mereka empati, simpati, memberi dukungan, malah mereka mengambil apa yang seharusnya bukan milik mereka, tapi orang yang sedang kena musibah. Nah, kalau kita ambil, waduh, di mana hati nurani kita, di mana perasaan kita, di mana kemanusiaan kita, di mana moral kita, di mana etika kita. Tapi itu terjadi. Hal-hal yang seperti ini, yang ketiga yang diperlukan ialah bagaimana kita menolong mereka supaya bisa adaptasi dan menerima situasi. Ini tidak gampang. Seringkali efek dari trauma itu bisa berkepanjangan. Tapi bagaimana kita memberi dukungan sehingga memberi rasa aman pada mereka, tapi juga kita membantu mereka untuk bisa beradaptasi, menerima situasi ini sebagai sesuatu yang kalau kita bilang pakai bahasa takdir, ini sesuatu yang tidak bisa kita pilih, terjadi begitu saja, di luar prediksi dan di luar pemahaman kita. Itu terjadi, sehingga kita harus realistik menerima ini sebagai, jangan terjemahkan ini sebagai hukuman ya, terlalu tidak manusiawi. Tapi barangkali sesuatu yang tidak kita pahami, tapi terjadi, maka kita berpikir barangkali ada pesan moral di balik itu untuk kebaikan kita semua. Bukan cuma saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah karena bencana alam, tapi kita semua. Barang kita belajar untuk adaptasi, mari kita belajar untuk memberi dukungan, mari kita belajar juga untuk barangkali kita mendoakan. Untuk anak-anak biasanya terapi untuk efek trauma, kita ajak mereka bermain peran, atau kita membacakan cerita, atau kita memberi sesuatu yang bersifat menghibur mereka. Dan itu sifatnya sementara, itu sifatnya sesaat. Perlu dukungan yang lebih lanjut, yang berkelanjutan, karena ini menyangkut dengan anak-anak harus sekolah. Dalam hal ini pemerintah memfasilitasi untuk perbaikan semuanya, termasuk sekolah dan fasilitas belajar. Tapi orang tua juga mengalami kesulitan. Kalau sawahnya hancur seperti apa? Berapa lama dia harus mendapat dukungan? Kalau pekerjaannya hancur, home industri hancur, bagaimana ini bisa dipulihkan? Apalagi pemerintah terbatas anggarannya sehingga membangun yang sangat, ya boleh dibilang tidak berlebihan, yang minim harus dicapai. Sehingga ini butuh dukungan. Nah, solidaritas sosial sebagai satu keluarga besar bangsa ini, katakanlah bangsa Indonesia, itu mengalir sebagai yang utama. Kenapa? Karena bantuan dari luar negeri, dari segala penjuru bumi datang, dari segala penjurunya datang. Dan kita nggak enak kalau kita merasa malu atau kita merasa tidak nyaman. Orang lain saja simpati dan terharu dan merasa menjadi bagian dari peristiwa itu. Kita membantu mereka untuk bisa adaptasi, tapi juga menolong mereka untuk menghibur, menolong mereka untuk bisa tetap berharap dan tidak putus asa. Mengapa? Karena ada saudara-saudara yang lain yang memberi dukungan yang tulus, memberi dukungan yang dengan rela hati, dengan hati yang tulus tanpa tujuan apapun untuk menolong mereka. Bagi kita, anak Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita memberi dukungan doa yang setulus-tulusnya buat mereka, supaya mereka bisa bangkit dari situasi ini dan menemukan kehidupan yang lebih layak, yang bahagia, yang baik, meski harus melewati proses yang saya katakan tidak sederhana dan tidak sederhana mudah. Lebih gampang dibicarakan daripada ketika kita mengalami. Itulah sebabnya diperlukan dukungan solidaritas yang tinggi buat mereka, sehingga mereka juga bisa mengalami sesuatu yang baik meski situasi tidak selalu baik. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa efek trauma itu bisa panjang, tapi dukungan kita, bantuan kita yang tulus memberi rasa aman, dan itu untuk kebaikan mereka. Juga membantu mereka menerima ini bukan sebagai hukuman, tapi sebuah pembelajaran bagi kita semua juga yang tidak mengalami. Dan solidaritas itu menjadi penting buat saudara-saudara kita yang mengalami trauma akibat bencana alam. Tuhan memberkati kita semua dan shalom, amin.